Jadi hari ini saya akan bercerita bagaimana cara saya bisa menggambar. Selamat datang di Gambarin bersama saya Rin Hermana, tukang gambar profesional idola remaja Sungai Bange. Menurut saya, menggambar adalah aktivitas yang murni dari diri manusia. Bahkan zaman dahulu zaman primitif, manusia itu lebih dahulu bisa menggambar daripada menggoreng isu. Masalahnya adalah hanya beberapa dari mereka yang terlihat bisa menggambar. Dan menurut saya itu karena dibiasakan. Saya adalah contoh orang yang bisa menggambar gara-gara dibiasakan. Waktu kecil saya sudah terbiasa menggambar coret-coret. Apapun itu, bisa dinding rumah dicoret, kertas-kertas atau buku apapun yang saya lihat saya coret-coret selama saya punya pulpen, spidol atau apapun alat tulis yang saya genggam. Nah, bahkan waktu SD saya itu sudah bisnis gambar. Jadi saya jualan gambar. Itu sebenarnya karena saya butuh uang jajan. Ya, dulu keluarga kita susah ekonominya. Jadi saya harus menjual gambar untuk mencari uang jajan dan terus menabung hingga akhirnya saya bisa membeli narkoba. Jadi dulu memang sempat jualan gambar. Waktu dulu kalau misalnya ada pelajaran tentang menggambar, bukan menggambar, tentang kita belajar IPA. Terus di situ ada guru menyuruh menggambar tengkorak, menggambar bunga rafflesia, menggambar ikan atau apapun lah. Nah, beberapa dari kawan-kawan yang sebenarnya dia bisa menggambar sih, tapi kayaknya dia malas menggambar. Nah, disitulah saya memanfaatkan peluang saya sebagai tukang gambar profesional sejak SD. Lumayan, waktu itu kalau nggak salah satu gambar itu 500. Kalau nggak salah dalam satu mata pelajaran saya bisa bikin gambar 10. Lumayan 5.000, saya dapat uang 5.000. Dan itu bisa menutupi jajan saya selama 1 minggu. Ya, karena saya juga nggak terlalu suka jajan sebenarnya. Lebih suka minta ke orang. Nah, itu masih dalam pelajaran. Terkadang ada teman-teman yang sengaja request gambar untuk dibikin tato lah, atau minta bagian belakang bukunya itu ada gambar Spider-Man, gambar tengkorak, gambar mobil, gambar naga. Nah, saya juga terima jasa seperti itu. Tapi kalau untuk yang gambar request biasanya saya minta lebih mahal. 600. Oh ya, dulu itu waktu TK saya tuh sebenarnya sudah kelihatan bisa menggambar. Bahkan dulu waktu TK itu saya diajak untuk ikutan lomba menggambar tingkat Kota Padang kalau nggak salah ya. Cuman di hari H saya sakit cacar. Wah, padahal waktu itu saya masih ingat saya sangat senang sekali untuk ikutan lomba menggambar. Itu kalau nggak salah lombanya di apa tuh namanya tuh, Bandakali, ada daerah namanya Bandakali. Nah, di sana itu ada booth atau tempat menggambar untuk anak-anak TK. Dan ya, saya nggak jadi ikutan karena sakit cacar. Sebuah mimpi yang sudah dipatahkan sejak belia. Anjay. Drama sekali. Nah, jadi waktu SD saya tuh udah terbiasa menggambar, walaupun tujuannya bukan karena senang menggambar juga, tapi butuh uang. Jadi secara nggak langsung terpaksa harus bisa menggambar terus supaya saya bisa jajan. Kalau nggak salah dulu waktu itu saya bisa beli mainan oe-oe, tahu nggak sih mainan yang dijual abang oe-oe? Itu dari hasil uang jualan gambar sama jasa gambar tadi. Ya, otak bisnis saya sudah ada sejak SD sebenarnya. Dan juga mungkin karena di SD saya adalah orang yang paling disorot dalam hal menggambar. Bahkan guru kalau misalnya minta bantuan menggambar, langsung saya yang disuruh tuh. Rin, ayo coba bantu ibu bikin gambar tengkorak di sini. Bantu ibu bikin gambar bunga rafflesia di sini. Ya, saya yang menggambarnya gitu. Nah, waktu lanjut ke SMP, saya masih menggambar tapi tidak menjual gambar karena ya nggak tahu ya, kayaknya nggak terpikirkan bisnis jualan gambar lagi atau buka jasa gambar. Waktu SMP saya hanya menjadi tukang gambar yang menggambar di belakang buku ya. Jadi ya biasa aja sih, nggak terlalu wah gitu. Cuman ada satu momen waktu itu saya ikutan ekskul menggambar. Jadi ekskul seni rupa kalau nggak salah waktu itu.
Dan itu cuma 1 hari karena waktu ikutan ekskul menggambar saya itu minder. Waktu saya lihat teman-teman yang lain yang ikutan ekskul itu, mereka punya set alat lengkap untuk menggambar. Jadi punya pensil warna yang box gitu kayak transformer, tau enggak? Tas ditekan, banyak sekali gambarnya. Mungkin ada puluhan warna, ada beberapa pensil, jenis pensil, penghapusnya juga bermacam-macam. Hal itu membuat saya minder karena saya waktu ekskul cuma memodalkan 1 pensil 2B. Jadi ya udahlah, saya nggak masuk lagi di ekskul menggambar. Saya pindah ke ekskul basket. Nah, di ekskul basket baru di sana saya menggambar. Di SMP nggak terlalu banyak menggambar kayaknya. Paling gambar yang sering saya bikin itu coret-coret buku IPA atau buku apapun yang ada gambarnya, terus saya coret-coret lagi gitu. Kalau misalnya, oh ini kayak bisa jadi bendera nih, saya gambar bendera. Oh ini bisa jadi kayak mobil nih, saya gambar mobil gitu. Apalagi pelajaran matematika yang ada bola, ada kubus. Nah itu saya berimajinasi ini bakal jadi apa. Oh kalau nggak salah dulu tuh gambar segitiga sama kaki, saya bikin kayak piramid. Ya kayak gitulah, masih terbiasa menggambar. Itu SMP. Tamat dari SMP, saya melanjutkan sekolah ke SMK. Sekolah Menengah Kejuruan. Kenapa tidak SMA? Karena orang tua saya meminta saya masuk SMK. Mungkin biar saya lebih keterampilan kali ya, kan SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, tapi kan terampil itu dari kejuruan yang mana ya intinya saya masuk SMK bukan SMA. Saya bersekolah di SMK 4 Padang atau yang dikenal dengan nama SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa itu dulu. Dan di SMK 4 Padang ini sebenarnya ada jurusan seni rupa. Awalnya saya juga pengen masuk seni rupa, cuman orang tua mama saya bilang nggak usah masuk seni rupa karena orang tua saya berpikir jadi seniman gambar itu tidak menjanjikan di kehidupan yang akan datang. Terus saya pikir, masuk akal juga gitu. Jadi yaudah saya masuk jurusan multimedia. Di jurusan multimedia saya itu sebenarnya sudah jarang menggambar karena saya lebih fokus dalam dunia digital. Entah itu bikin logo, entah itu bikin video, ngedit dan lain-lainnya. Jadi menggambar manual itu hanya di semester 1. Ya itu untuk membiasakan diri menggambar kayaknya ya. Atau karena itu sekolah seni rupa jadi memang dituntut pernah mencoba menggambar gitu. Nah waktu saya kelas 1 itu di semester awal jadi kan kita menggambar itu pun kita dibebaskan mau kemana terserah asalkan di ruangan di lingkungan sekolah bebas mau menggambar di mana aja. Waktu saya lagi menggambar, saya waktu itu ingat gambar Vespa. Terus tiba-tiba ada seorang guru jurusan seni rupa yang melihat saya menggambar. Dan di saat itu guru itu langsung menawarkan saya untuk pindah jurusan. Jadi ditanya sama bapak itu, kamu jurusan apa? Multimedia pak. Wah kamu bisa nih menggambar, masuk seni rupa aja. Oh nggak mau pak. Kenapa nggak mau? Karena mama saya bilang seniman tidak akan menjanjikan kehidupan di masa depan. Langsung saya dipukul enggak. Ya, intinya saya nolak masuk seni rupa. Karena nggak tahu mungkin karena juga sudah nyaman di jurusan multimedia jadi ya udahlah. Di SMK fokus saya menjadi seorang sutradara, bukan menjadi desainer ataupun editor tapi sutradara karena saya senang bikin film, bikin video-video, mengarahkan adegan, bikin ya video-video semacam itulah, film horor, terus juga action dan lain-lain. Jadi saya pikir setelah tamat sekolah ini saya akan belajar di perkuliahan kampus pertelevisian atau penyutradaraan. Dan ternyata saya gagal. Saya pernah masuk ISI Yogyakarta, mendaftar di ISI Yogyakarta di TV dan perfilman supaya saya bisa mendalami ilmu sebagai sutradara atau filmmaker atau movie maker lah. Dan setelah gagal masuk kampus ISI, saya diterima di kampus UNP. Itu kalau nggak salah jalur undangan. Karena waktu sekolah saya ngisi formulir-formulir apa gitu. Jadi saya diundang untuk masuk UNP, lulus jalur undangan. Dan itu saya ngambil jurusan seni rupa, prodi desain komunikasi visual. Nah waktu kuliah,
itu saya kembali lagi menggambar. Karena satu semester itu saya harus bikin gambar sketsa sebanyak 200 lembar kalau nggak salah. Itu satu mata pelajaran ya, 3 SKS sama Pak Uco. Itu 200 lembar sketsa gambar. Nah itu saya bikin tiap hari. Jadi sudah mulai terbiasa dan lingkungannya juga lingkungan seni rupa. Jadi saya mulai mencoba hal-hal baru kayak menggambar pakai kuas, menggambar mural atau bikin karya-karya seni patung atau apapun lah. Pokoknya awal-awal semester saya itu kayak seniman yang sosok atau ada yang gondrong, yang celana sobek, tidak mandi. Saya merasa aku manusia seniman, aku akan berkarya. Nah, waktu kuliah itu saya berbarengan masuk komunitas stand up Indo Padang. Di situ awal mula saya belajar stand up komedi di komunitas. Jadi stand up komedi jalan, menggambar juga jalan. Nah, waktu itu saya menggeluti 2 bidang seni yang berbeda. Yang pertama stand up komedi, itu ya komedi, entertain, terus juga manggung istilahnya. Kalau di kampus seni rupa saya lebih kayak fokus menggambar, bikin desain, bikin film, dan apapun kesenian yang bentuknya jadi media lah gitu. Itu berbarengan jalan. Di tahun 2018 saya lulus. Dan saya mulai menekuni dunia desain, dunia bikin video, editing. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang itu saya bisa berkarir sebagai stand up comedian. Gak nyambung ya. Dan sampai sekarang saya masih suka coret-coret bikin gambar. Dan kali ini saya bikin channel YouTube untuk menggambar aja gitu. Dan begitulah cerita saya bisa menggambar. Kayaknya memang karena saya terbiasa menggambar dari kecil. Dan sejujurnya itu saya tidak fokus-fokus banget ya. Karena nggak terlalu pengen bisa menggambar yang kayak gimana. Referensi saya juga nggak terlalu banyak. Tapi setidaknya saya sudah bisa menggambar yang seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ada penghasilan dari gambar, luar biasa. Dan untuk Anda yang ingin dapat merchandise gambar dari saya juga menjual merchandise yang murah-murah aja. Yang pertama itu stiker, ada 2 jenis stiker. Pertama stiker tentang hantu-hantuan. Ya, ada suster kickflip, ada pocong. Pokoknya macam-macam lah. Terus juga ada stiker tema kopi-kopian. Nah itu macam-macam juga. Dan itu bisa Anda beli di Shopee saya. Silakan cek gambarin_official. Dan juga bisa dibeli di TikTok shop saya. Silakan cek di @rin_hermana. Jadi segitu dulu. Terima kasih banyak sudah menonton, sudah mendengarkan. Dan ya saya akan bikin gambar-gambar terus-terusan. Terima kasih sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.